The capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill. And the willingness to learn is a choice. By Brian Herbert. Selamat menikmati video ini, adik-adik siswa. Assalamualaikum. Kembali bersama Kak Dwi. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Dwi akan membahas beberapa soal SIMAK UI 2019. Mudah-mudahan bisa membantu kalian ya menghadapi soal SIMAK UI 2020. Yuk, kita lihat soal-soalnya. Sebelum itu, kita baca doa sebelum belajar dulu ya, adik-adik siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Soal yang pertama. Diketahui entalpi reaksi berikut ini. Zn plus S menghasilkan ZnS, entalpinya minus 202,9 kJ. 2Zn plus O2 menghasilkan 2ZnO, entalpinya minus 696 kJ. Dan reaksi yang ketiga, S plus O2 menghasilkan SO2, entalpinya adalah minus 296,1 kJ. Pembakaran ZnS di udara mengikuti persamaan reaksi berikut. Reaksi ini belum setara. ZnS plus O2 menghasilkan ZnO plus SO2. Pertanyaannya adalah, berapakah entalpi reaksi pembakaran ZnS tersebut? Berikut ada pilihannya. Pertama kali kamu harus memperhatikan reaksi yang delta H-nya akan kita cari, yaitu ZnS plus O2 menghasilkan ZnO plus SO2. Jika nanti di soal tidak ada keterangan bahwa reaksi itu sudah setara atau belum, maka kamu tetap harus memastikan bahwa reaksi ini sudah dalam kondisi setara. Jadi, pertama kali yang harus kamu lakukan adalah menyetarakan reaksi tersebut. Ini adalah reaksi yang sudah disetarakan. Hasilnya adalah 2ZnS plus 3O2 menghasilkan 2ZnO plus 2SO2. Nah, kita akan mencari entalpi reaksi ini dengan menggunakan 3 reaksi yang ada pada soal. Kita nanti akan mengutak-atiknya ya, sehingga diperoleh reaksi yang diharapkan. Oke. Kita mulai dengan melihat ZnS. ZnS ini di pertanyaan mintanya ada di sebelah kiri sebanyak 2 mol. Sedangkan di soal, di reaksi pertama, ZnS ini ada di sebelah kanan dan itu pun hanya ada 1 mol. Maka, apa yang harus kita lakukan dengan reaksi yang pertama? Betul, kita harus membalikan reaksi yang pertama ini dan mengalikannya dengan 2. Karena reaksinya dibalik dan dikali 2, maka entalpinya pun menjadi positif dan dikali 2. 2ZnS menghasilkan 2Zn plus 2S. Yang berikutnya, kita lihat oksigen. Nah, oksigen ini ada di kedua sumber, reaksi kedua dan reaksi ketiga. Kalau kita lihat seperti ini, kita abaikan saja. Kita langsung masuk ke ZnO. ZnO di pertanyaan mintanya di sebelah kanan sebanyak 2 mol. Di reaksi kedua pada soal sudah sama. ZnO-nya ada di sebelah kanan dan sebanyak 2. Sehingga reaksi ini cukup digunakan kembali tanpa ada perubahan. Ya, 2Zn plus O2 menghasilkan 2ZnO dengan entalpi minus 696 kJ. Ya.
Berikutnya kita lihat SO2. Di soal SO2 diminta sebanyak 2 mol, ya. Namun pada data soal di reaksi ketiga SO2-nya hanya ada 1 mol. Sehingga reaksi yang ketiga ini harus dikalikan dengan 2. Nah, 2S plus 2O2 menghasilkan 2SO2, entalpinya minus 592,2 kJ. Nah, dari ketiga reaksi yang sudah kita peroleh tadi, yang sudah diutak-atik tadi, kita jumlahkan, ya, diperolehlah reaksi yang paling bawah ini sama persis dengan reaksi yang ditanyakan. Maka entalpinya akan kita tentukan berdasarkan jumlah dari ketiga entalpi yang tadi diperoleh. Plus 405,8, minus 696, dan minus 592,2 kJ. Diperolehlah entalpinya adalah minus 882,4 kJ. Nah, ini belum selesai. Hati-hati, ini belum selesai ya. Pada pilihan ya, satuan yang diharapkan adalah kilojoule per mol. Kilojoule untuk setiap 1 mol yang dibakar. Siapa yang dibakar? ZNS. Pada soal ini, pada perhitungan ini, yang kita peroleh adalah untuk 2 mol ZNS. Maka, berapakah entalpi yang seharusnya dibebaskan ketika hanya 1 mol ZNS yang dibakar? Benar, kamu cukup membaginya dengan 2. Diperoleh seperti ini. ZNS plus 3/2O2 menghasilkan ZNO plus SO2. Entalpinya adalah minus 441,2 kJ per mol. Oke, mudah ya? Jangan pernah menyerah dalam menuntut ilmu. Tentukan tujuan hidupmu dan teruslah berjuang. Soal berikutnya. Reaksi pembentukan gas NOBr dari gas NO dan Br2 mengikuti persamaan reaksi berikut. 2NO plus Br2 menghasilkan 2NOBr. Reaksi ini berorde 1 terhadap setiap reaktan dengan nilai tetapan laju reaksi sebesar 0,25 per molar second. Jika ke dalam 125 ml labu dimasukkan 20 mmol NO dan 15 mmol Br2, laju reaksi setelah 25% NO bereaksi adalah, berikut adalah pilihannya. Nah, pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah membuat reaksinya terlebih dahulu dan memastikan reaksi itu sudah setara. 2NO plus Br2 menghasilkan 2NOBr. Masukkan data mula-mula mol. Dari soal diketahui NO ada sebanyak 20 mmol dan Br2 ada sebanyak 15 mmol. Dari soal kita tahu bahwa ternyata banyaknya NO yang sudah bereaksi adalah 25%-nya. 25% dari 20 mmol yaitu 5 mmol. Maka berdasarkan perbandingan koefisien mol NO dan mol Br2, Br2 yang dihasilkan adalah yang bereaksi adalah 2,5 mmol. Dari dua data ini kita akan memperoleh di akhir reaksi terdapat sisa mol NO sebanyak 15 mmol dan mol Br2 sebanyak 12,5 mmol. Nah, selanjutnya kita akan membuat dulu persamaan laju reaksinya. Persamaan laju reaksinya diketahui bahwa K-nya adalah 0,25, sedangkan orde reaksi untuk NO dan Br2 itu sama-sama 1. Jadi kita peroleh persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi NO dikali konsentrasi Br2. K-nya 0,25. Konsentrasi NO-nya kita peroleh dari mol sisa sebanyak 15 mmol dibagi volume dari labunya 125 ml. Konsentrasi Br2 pun sama,
kita peroleh dari mol sisa, yaitu 12,5 yang dibagi dengan volume dari labunya, yaitu 125 ml. Maka dari perhitungan ini diperolehlah laju reaksinya adalah 0,03 molar per second alias 3 kali 10 pangkat min 3 molar per second. Soal yang ketiga. Elektrolisis 1 liter larutan CuSO4 dengan elektroda platina menghasilkan deposit logam Cu sebanyak 3,175 gram pada katoda. Volume gas yang dihasilkan pada anoda dalam kondisi STP adalah berikut pilihannya. Nah, masih ingat materi elektrolisis? Tentunya pertama kali kamu harus membuat dulu reaksi yang terjadi di katoda dan di anoda. Seperti ini. Di katoda, Cu2+ mengalami reduksi menjadi Cu. Sedangkan di anoda, H2O-nya yang mengalami oksidasi. Di 2H2O menghasilkan 4H+ plus 4 elektron plus O2. Berarti di sini yang ditanyakan adalah volume gas O2 yang dimaksud ya. Oke, nah kita masuk ke rumusannya. Coba kita lihat. Kita bisa menggunakan rumus seperti ini, di mana mol Cu dikalikan PbO alias perubahan bilangan oksidasi sama dengan mol O2 dikali PbO dari O2 itu. Mol Cu diperoleh dari masanya 3,175 yang dibagi dengan AR-nya dikali 2 ya. 2 ini kamu bisa lihat dari jumlah elektron yang terlibat pada reaksi reduksi Cu2+, 2 elektron, maka PbO-nya pun 2. Nah, mol O2-nya kita cari, sedangkan PbO dari O2-nya kita lihat dari reaksi di anoda, ternyata ada 4 elektron yang terlibat di situ, sehingga PbO-nya adalah 4. Dari perhitungan ini kita akan memperoleh mol O2-nya adalah 0,025 mol. Nah, selanjutnya untuk mencari volume gas pada kondisi STP kita bisa menggunakan rumus volume sama dengan 22,4 dikali mol. Berarti 22,4 dikali 0,025 mol sama dengan 0,56 liter. D jawabannya. Mudah kan? Soal nomor 49. Diketahui nomor atom unsur Na, Mg, dan Al masing-masing adalah 11, 12, dan 13. Urutan jari-jari kation yang tepat adalah berikut pilihannya. Nah, untuk kation Na ya, karena dia adalah golongan 1 ya, dia nomor atomnya 11, maka kita bisa ketahui bahwa ketika Na melepaskan 1 elektronnya diperolehlah konfigurasi elektron 28. Sedangkan magnesium karena kehilangan 2 elektronnya, konfigurasinya pun sama, menjadi 28. Hal yang sama pun terjadi dengan aluminium. Ketika dia kehilangan 3 elektronnya, maka konfigurasinya pun sama, 28. Sehingga bisa disimpulkan ketika 3 unsur ini berubah menjadi kationnya, mereka memiliki konfigurasi elektron yang sama. Ya, sekilas kita bisa melihat sepertinya mereka punya jari-jari yang sama ya. Nah, tapi sebetulnya tidak demikian. Kalau kita lihat semakin banyak jumlah protonnya, ternyata tarikan terhadap elektron itu akan semakin kuat, sehingga jarak dari inti terhadap elektron paling luar itu akan semakin dekat juga. Kita bisa simpulkan di sini yang memiliki jumlah proton paling banyak adalah aluminium, yaitu sebanyak 13 proton. Maka kita
kita bisa menyimpulkan bahwa jari-jari paling besar, yaitu yang tarikannya paling lemah, itu adalah Na+, kemudian Mg2+, dan Al3+ memiliki jari-jari paling kecil karena tarikan elektron terhadap intinya paling kuat. Soal nomor 50. Reaksi pembentukan MgOH2 berlangsung mengikuti persamaan reaksi berikut. MgNO32 plus KOH menghasilkan MgOH2 plus KNO3. Jika ke dalam labu reaksi dicampurkan 50 ml MgNO32 0,2 molar dan 50 ml KOH 0,3 molar, maka konsentrasi reaksi sisa adalah berikut pilihannya. Nah, sama dengan soal-soal sebelumnya, ketika kamu menjumpai suatu reaksi, maka pastikanlah bahwa reaksi itu sudah setara, ya, sehingga kamu harus menyetarakannya dulu. Nah, diketahui bahwa mula-mula MgNO32 itu ada sebanyak 10 mmol. Dari mana? Ini diperoleh dari rumusan M kali V, 0,2 molar dikali 50 ml. KOH memiliki mol sebanyak 15 mmol dari 0,3 molar dikalikan dengan 50 ml. Nah, dari data kedua reaktan ini kita harus menentukan mana yang menjadi pereaksi pembatas. Pereaksi pembatas itu ditentukan dari hasil bagi mol dengan koefisiennya dan dipilih yang paling kecil. Oke, kita lihat ya. Untuk MgNO32, 10 dibagi 1 karena koefisiennya 1, berarti 10. Sedangkan untuk KOH 15 dibagi 2, dapatnya adalah 7,5. Oh, berarti KOH merupakan reaksi pembatas. Sehingga mol-mol zat yang lain harus mengikuti perbandingan mol dengan KOH. Pada saat reaksi, karena KOH yang menjadi bahan pembandingnya, maka MgNO32 yang bereaksi sebetulnya adalah hanya 7,5 mmol saja. Ya, MgNO32 yang bereaksi hanya 7,5 mmol, sedangkan MgOH2 yang dihasilkan 7,5 mmol dan KNO3 yang dihasilkan adalah 15 mmol. Kita akan menentukan sisanya. Siapa yang bersisa? Sudah diketahui di sini bahwa MgNO32 bersisa sebanyak 2,5 mmol. Oh, berarti kita harus menentukan nih, ini yang dimaksud dengan konsentrasi reaksi sisa ini, ya. Bagaimana rumusannya? Ya, mencari molaritas tentunya sudah pada tahu ya. Molaritas adalah mol per volume. Nah, hanya saja nanti di sini volume yang digunakan adalah volume total. 2,5 mmol dari mol sisa MgNO32 dibagi volume totalnya adalah 100 ml. Karena awalnya 50 ditambahkan dengan 50 ml, totalnya 100 ml. Diperolehlah molaritas dari MgNO32 setelah bereaksi, yaitu 0,025 molar. Soal nomor 51. Amonium sulfat atau NH42SO4 merupakan garam anorganik yang sering digunakan sebagai pupuk. Jika suatu tumbuhan membutuhkan 19,6 mg nitrogen dari amonium sulfat dan diketahui ARH sama dengan 1, ARN sama dengan 14, dan ARO 16 dan ARS 32, massa amonium sulfat yang dibutuhkan adalah sebesar, ini pilihannya. Nah, untuk mengetahui massa suatu unsur dalam suatu senyawa ataupun kebalikannya, ini cukup mudah. Kamu hanya perlu menggunakan perbandingan
AR dan MR-nya. Nah, pada amonium sulfat jumlah nitrogennya ada sebanyak 2, ya. Jadi dengan rumus ini X dikalikan ARN, di mana X itu adalah jumlah dari N-nya, ya, per MR dari amonium sulfat sama dengan gram nitrogen per gram amonium sulfat. 2 dikali 14, saya ulang lagi, 2 ini adalah jumlah nitrogennya, 14 ini adalah AR dari nitrogen, sedangkan 132 adalah MR dari amonium sulfat. Diketahui di soal bahwa nitrogen yang dibutuhkan oleh tumbuhan adalah 19,6 mg. Nah, nanti akan kita peroleh di sini gram dari amonium sulfatnya. Dari perhitungan kita akan peroleh bahwa massa dari amonium sulfat yang dibutuhkan adalah 92,4 mg, atau kalau kita konversikan ke gram itu adalah 9,24 kali 10 pangkat min 2 gram. Soal nomor 52. Spesies yang terdapat dalam larutan KCN dalam air adalah 1 ion K+, 2 ion Cn-, 3 molekul HCN, dan 4 senyawa KCN. Kita tahu bahwa KCN itu adalah garam yang berasal dari basa kuat KOH dan asam lemah HCN. Dalam air, garam KCN ini mengalami 2 reaksi. Pertama, reaksi ionisasi, dan yang kedua, reaksi hidrolisis. Berikut adalah reaksi ionisasinya. KCN mengalami ionisasi menjadi ion K+ dan Cn-. Di antara 2 jenis ion ini, hanya Cn- yang berasal dari ion yang lemah, sehingga Cn- akan mengalami reaksi hidrolisis menghasilkan spesies HCN dan OH-. Nah, dari kedua reaksi ini bisa kita ketahui bahwa nantinya dalam larutan KCN itu akan terdapat ion K+, ion Cn-, spesies molekul HCN, dan OH-. Jadi dari pilihan yang disediakan, maka 1, 2, dan 3 itu jawaban yang benar. Soal nomor 53. Kevlar merupakan polimer yang bersifat tahan panas dan serat sintetis yang kuat. Rumus struktur Kevlar adalah sebagai berikut. Monomer penyusun Kevlar adalah, kali ini kita masuk ke materi polimer, ya. Nah, untuk menentukan monomer dari suatu polimer, maka kamu bisa mensiasatinya dengan cara membagi secara simetris 2 molekul yang ada. Contohnya seperti ini. Dari soal, saya membagi menjadi seperti ini. 2 molekul seperti ini. Nah, kira-kira kamu bisa pilih nih, option mana yang terdiri dari 2 spesies seperti ini. Ya, benar. Jawabannya yang D. Soal nomor 54. Jika nomor atom S sama dengan 16, O sama dengan 8, maka di antara 3 oksida belerang tersebut, sulfur monoksida, sulfur dioksida, dan sulfur trioksida, yang merupakan senyawa polar adalah A. SO, B. SO dan SO2, C. SO dan SO3, D. SO2 dan SO3, E. Ketiganya. Untuk menentukan kepolaran suatu molekul, biasanya menggunakan struktur Lewis. Namun, untuk beberapa siswa seringkali mengalami kesulitan dalam menggambarkannya.
Nah, di sini saya akan memberikan sedikit acuan agar kalian bisa lebih mudah dalam menentukan sifat polar suatu senyawa. Kamu bisa menentukan kepolaran suatu senyawa dengan cara menghitung jumlah elektron valensi pada molekulnya, yang ketika dibagi 8, ya, jikalau tidak bersisa, maka sifatnya adalah nonpolar. Namun ketika dibagi 8, masih menyisakan elektron, maka sifatnya adalah polar, kecuali untuk molekul dengan jumlah elektron valensi 22 dan 36, ini masih tetap bersifat nonpolar. Nah, di sini S dan O dari konfigurasi elektronnya kita ketahui dia memiliki jumlah elektron valensi sama dengan 6. Pada SO berarti jumlah elektron valensi molekulnya 12. Ketika dibagi 8 masih menyisakan 4 elektron sehingga bersifat polar. Untuk SO2 jumlah elektron valensi pada molekulnya ada 18. 18 dibagi 8 masih menyisakan 2 elektron. Sifatnya masih polar. Nah, untuk SO3, jumlah elektron valensi pada molekulnya adalah 24, yang ketika dibagi 8 tidak bersisa. Maka SO3 ini bersifat non-polar. Sehingga bisa kita ketahui dengan lebih mudah bahwa yang bersifat polar adalah SO dan SO2. Oke. Demikian ya pemaparan dari Kak Dwi mengenai pembahasan soal SIMAK tahun 2019. Gimana nih kira-kira ada